Bayangkan situasi ini. Kamu punya gaji 70 juta rupiah per bulan. Gaji yang sangat besar. Tapi setiap akhir pekan, kamu harus rela antre 7 jam di perbatasan negara lain. Bukan untuk liburan, tapi untuk beli tisu, minyak goreng, dan isi bensin. Kenapa? Karena di negaramu sendiri, harga barang-barang itu sudah gila-gilaan mahalnya. Ini bukan cerita dongeng. Ini kenyataan yang sedang terjadi di Singapura tahun 2025. Negara yang selama ini kita anggap sebagai surga ekonomi, negara yang jadi impian banyak orang Indonesia untuk kerja dan cari uang, hari ini sedang menghadapi krisis yang jarang dibicarakan orang. Data terbaru Desember 2025 mengungkap fakta mengejutkan. Lebih dari 3.000 toko makanan tutup sepanjang 2024. Hampir 28.000 pekerja profesional kehilangan pekerjaan. Ratusan ribu warga negara paling kaya di Asia Tenggara ini setiap minggu kabur ke Malaysia, bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk bertahan hidup. Apa yang sebenarnya terjadi di balik gedung tinggi yang mengkilap itu? Kenapa negara paling makmur tiba-tiba rapuh? Dan yang paling penting, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Halo, ini Asupan Otak, channel yang memberikan wawasan ekonomi tanpa basa-basi. Hari ini kita akan bongkar tuntas apa yang sedang terjadi di Singapura, dengan data nyata, dengan fakta terbaru, dan dengan analisis yang jernih. Sebelum kita mulai, pastikan kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena pembahasan mendalam seperti ini tidak akan kalian temukan di tempat lain. Siap? Mari kita mulai. Kita mulai dari sektor yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, makanan. Industri makanan dan minuman di Singapura sedang mengalami kehancuran besar-besaran. Berdasarkan data resmi dari Singapore Department of Statistics bulan November 2024, lebih dari 3.000 toko makanan dan minuman tutup permanen sepanjang tahun 2024. 3.000 toko. Angka ini adalah yang terburuk dalam 20 tahun terakhir, bahkan lebih parah dari masa krisis keuangan global 2008. Setiap minggu, rata-rata 58 restoran atau warung makan menutup pintu selamanya. Artinya, hampir 8-9 bisnis mati setiap hari. Di balik setiap pintu yang dikunci itu, ada mimpi yang hancur, ada tabungan yang habis, ada keluarga yang kehilangan penghasilan. Kenapa ini bisa terjadi di negara yang katanya paling kaya? Ada 3 penyebab utama. Pertama, biaya sewa yang brutal. Singapura adalah negara kecil, luasnya cuma 728 km persegi, harus menampung 5,9 juta penduduk plus jutaan wisatawan. Persaingan ruang sangat ketat. Data dari Singapore Real Estate Association menunjukkan biaya sewa ruang komersial naik rata-rata 28-35% saat pembaharuan kontrak di tahun 2024. Beberapa lokasi premium bahkan naik sampai 40%. Coba bayangkan, sebuah ruko kecil ukuran 50 meter persegi di Orchard Road, biaya sewanya bisa mencapai 15.000 sampai 20.000 dolar Singapura per bulan. Itu setara 175 sampai 235 juta rupiah per bulan hanya untuk sewa tempat. Belum listrik, air, gaji karyawan, bahan baku, dan biaya operasional lainnya. Kedua, ketergantungan total pada impor. Singapura tidak punya lahan pertanian, tidak punya peternakan, tidak punya kebun sayur. Lebih dari 90% kebutuhan pangan mereka diimpor dari negara lain, terutama dari Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Australia. Ketika terjadi inflasi global dan gangguan rantai pasokan setelah pandemi, harga bahan baku naik drastis. Harga ayam naik 15-20%, beras naik 12%, minyak goreng naik 18%, sayuran naik 10-15%. Pemilik restoran terjebak dalam dilema mematikan. Kalau naikkan harga menu, pelanggan kabur. Kalau pertahankan harga, operasional jadi rugi. Ketiga, daya beli konsumen yang turun. Inflasi tinggi tidak hanya memukul pengusaha, tapi juga konsumen. Data Monetary Authority of Singapore mencatat inflasi sempat mencapai puncak 7,5% di pertengahan 2023 dan meski melambat masih di angka 3,2% per November 2024.
Artinya, uang yang sama sekarang bisa membeli barang 7-8% lebih sedikit dibanding 2 tahun lalu. Masyarakat mulai ketat dalam pengeluaran, makan di luar jadi kemewahan, bukan kebiasaan. Kombinasi ketiga faktor ini menciptakan badai sempurna yang menghancurkan industri makanan. Ada kisah nyata yang menyentuh hati. Uncle Khan, 68 tahun, dia menjalankan kedai laksa di Chinatown selama 35 tahun. Kedainya selalu ramai, pelanggan setia datang dari berbagai negara. Tapi di bulan September 2024, Uncle Tan harus menutup kedainya untuk selamanya. Bukan karena sepi pembeli, tapi karena pemilik gedung menaikkan sewa dari $8.000 menjadi $12.000 per bulan, kenaikan 50%. Uncle Tan tidak sanggup. Keuntungan usahanya hanya sekitar 15%. Kenaikan sewa 50% berarti dia harus bekerja keras hanya untuk bayar tuan tanah. Tidak ada yang tersisa. Dengan air mata, Uncle Tan mengunci pintunya. Warisan 35 tahun lenyap dalam sekejap. Kisah seperti ini terulang ribuan kali di seluruh Singapura sepanjang 2024. Yang ironis, negara ini punya pendapatan per kapita tertinggi di dunia, tapi pengusaha kecil dan menengahnya justru yang paling menderita. Sekarang bandingkan dengan Indonesia. Di Indonesia dengan modal 50-100 juta rupiah, kamu masih bisa buka warung makan yang menguntungkan. Bahan baku bisa dibeli dari pasar lokal dengan harga terjangkau. Sewa tempat, terutama di luar Jakarta, masih masuk akal. Dan yang paling penting, pasar domestik kita sangat besar dan loyal. 280 juta penduduk Indonesia adalah pasar yang tidak akan pernah habis. Orang Indonesia makan 3 kali sehari, ditambah cemilan. Budaya kuliner kita sangat kuat. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan sektor UMKM kuliner di Indonesia justru tumbuh 6,8% di tahun 2024, kontras tajam dengan Singapura yang mengalami kehancuran. Ini adalah bukti nyata bahwa kekayaan sumber daya lokal dan besarnya pasar domestik adalah kekuatan fundamental yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bagian 2. Gelombang PHK massal. Mimpi gaji besar hancur. Setelah kita lihat kehancuran di sektor kuliner, sekarang mari kita masuk ke sektor yang lebih mengejutkan, tenaga kerja profesional. Selama ini bekerja di Singapura dianggap sebagai puncak kesuksesan karir di Asia Tenggara. Gaji tinggi, sistem kerja teratur, peluang berkembang luas. Banyak talenta terbaik Indonesia pergi ke sana dengan harapan mengubah nasib. Tapi data terbaru Ministry of Manpower Singapura per November 2024 menunjukkan realita yang sangat berbeda. Total pekerja yang terkena PHK sepanjang 2024 mencapai 27.800 orang. Ini adalah angka tertinggi sejak krisis keuangan global 2008-2009. Yang mengejutkan, sektor yang paling terdampak bukan pekerja kasar, tapi justru pekerja kantoran. Sektor teknologi, keuangan, dan layanan profesional. Perusahaan-perusahaan teknologi besar yang berkantor pusat di Singapura melakukan PHK besar-besaran. Grab memangkas sekitar 1.000 posisi sepanjang 2024. Sea Group mengurangi lebih dari 7.000 karyawan di berbagai unit bisnisnya sejak akhir 2023 hingga pertengahan 2024. Shopee juga melakukan beberapa gelombang PHK. Bahkan perusahaan teknologi multinasional seperti Google, Meta, Amazon, dan Microsoft yang punya kantor regional di Singapura melakukan PHK. Sektor keuangan tidak jauh berbeda. Bank-bank besar seperti Standard Chartered, HSBC, dan Citibank melakukan restrukturisasi yang berdampak pada ribuan posisi. Ini menciptakan fenomena yang sangat ironis. Orang-orang yang selama ini dianggap memiliki pekerjaan aman seumur hidup, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan pahit pengangguran. Sekarang mari kita bicara tentang gaji yang sering membuat orang tergiur. Seorang software engineer di Singapura bisa dapat gaji 7.000 sampai 12.000 dolar Singapura per bulan. Seorang financial analyst dapat 6.000 sampai 10.000 dolar. Management consultant bisa mencapai 8.000 sampai 15.000 dolar. Dalam rupiah, angka-angka ini terlihat fantastis, 82 juta hingga 175 juta rupiah per bulan. Tapi mari kita hitung realitanya. Data dari Nambio, platform database biaya hidup global yang diupdate real-time, menunjukkan biaya hidup di Singapura per Desember 2024 adalah sebagai berikut.
Sewa apartemen studio sederhana di luar pusat kota, $2.500 sampai $3.500 per bulan. Sewa apartemen satu kamar tidur di area layak, $3.500 sampai $5.000 per bulan. Biaya makan untuk satu orang per bulan kalau makan di Hawker Centers, $800 sampai $1.200. Transportasi publik, $120 sampai $180 per bulan. Utilitas, listrik, air, internet, $150 sampai $250 per bulan. Asuransi kesehatan dasar, $200 sampai $400 per bulan. Kebutuhan lain-lain seperti pakaian, hiburan, perawatan pribadi, $300 sampai $500 per bulan. Total biaya hidup dasar untuk satu orang, $4.570 sampai $7.530 per bulan. Jadi kalau kamu single, dengan gaji $8.000, setelah dikurangi biaya hidup, tersisa $500 sampai $3.000 untuk ditabung. Itu hanya $6.000 sampai $36.000 per tahun. Tapi ingat, ini belum termasuk cicilan pinjaman pendidikan, belum termasuk kirim uang ke orang tua, belum termasuk tabungan untuk beli rumah yang harganya mulai dari $400.000, belum termasuk dana darurat kalau kena PHK. Sekarang bayangkan kamu punya keluarga, pasangan dan 2 anak. Biaya hidup langsung berlipat ganda. Biaya sekolah anak bisa mencapai $1.500 sampai $3.000 per anak per bulan untuk sekolah yang layak. Apartemen harus lebih besar, minimal 3 kamar tidur, dengan sewa $5.000 sampai $8.000 per bulan. Dengan skenario ini, gaji $12.000 sampai $15.000 per bulan terasa pas-pasan, bahkan untuk kategori menengah. Fenomena ini disebut ekonom sebagai penghasilan tinggi tapi daya beli rendah. Inilah mengapa banyak warga Singapura hidup dalam tekanan keuangan terus-menerus, meskipun gajinya terlihat besar di atas kertas. Mereka terjebak dalam treadmill emas, berlari sangat cepat tapi tetap di tempat. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan dalam kondisi seperti ini, dampaknya sangat brutal. Tabungan habis dalam 3-6 bulan. Tidak ada jaring pengaman sosial yang memadai. Tidak ada kampung halaman untuk pulang. Berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia, meskipun gaji lebih rendah dalam dolar, biaya hidup juga jauh lebih rendah. Dengan gaji UMR DKI Jakarta Rp5 juta, seseorang bisa menyewa kamar kos 1,5 sampai 2 juta rupiah per bulan, makan 50.000 per hari atau 1,5 juta per bulan, transportasi 500.000 per bulan, dan masih bisa menabung atau kirim uang ke kampung. Jika kehilangan pekerjaan, masih ada keluarga besar yang bisa menjadi penopang. Masih ada kampung halaman untuk pulang sementara sambil mencari pekerjaan baru. Masih ada tanah untuk bertani atau beternak kalau desperate. Kita punya jaring pengaman sosial yang tidak tertulis namanya, gotong royong dan kekeluargaan. Data BPS menunjukkan tingkat pengangguran terbuka Indonesia per Agustus 2024, 4,82%, lebih rendah dari proyeksi awal tahun. Sementara penciptaan lapangan kerja baru mencapai 3,1 juta posisi sepanjang 2024. Ekonomi kita berbasis konsumsi domestik yang sangat kuat. UMKM menyerap 97% tenaga kerja Indonesia. Ketahanan ini membuat kita jauh lebih tahan terhadap guncangan eksternal dibanding ekonomi yang sangat terbuka seperti Singapura. Bagian 3. Lari ke Malaysia. Fenomena mengungsi setiap weekend. Sekarang, kita masuk ke fenomena yang paling mencengangkan. Fenomena yang paling memperlihatkan kerapuhan sistem ekonomi Singapura. Eksodus massal ke Malaysia setiap akhir pekan. Data Immigration and Checkpoints Authority Singapura mencatat rekor pergerakan manusia yang fantastis di tahun 2024. Pada akhir pekan biasa, 400.000 sampai 450.000 orang melintasi perbatasan darat Woodlands dan Tuas menuju Johor Bahru. Pada akhir pekan panjang atau musim liburan, angka ini bisa mencapai 500.000 sampai 600.000 orang per hari. Untuk memberi perspektif, ini seperti seluruh penduduk kota Surabaya pindah ke kota lain dalam satu hari, lalu kembali lagi esok harinya. Kemacetan di perbatasan menjadi mimpi buruk yang berulang. Antrian mobil bisa mencapai 5-7 jam.
antrian pejalan kaki di imigrasi bisa 2-4 jam. Pertanyaannya, kenapa ratusan ribu orang rela menderita dalam kemacetan 7 jam hanya untuk menyeberang ke negara tetangga? Jawabannya mengungkap kebenaran pahit tentang tidak berjalannya sistem biaya hidup di Singapura. Mereka pergi ke Johor Bahru bukan untuk berlibur mewah, tapi untuk belanja kebutuhan hidup dasar. Perbedaan harga antara Singapura dan Johor Bahru sangat ekstrim karena perbedaan nilai tukar. Per Desember 2024, $1 Singapura setara dengan 3,45 sampai 3,50 ringgit Malaysia. Ini menciptakan peluang ekonomi yang sangat menguntungkan bagi warga Singapura yang berbelanja di Malaysia. Mari kita lihat perbandingan harga barang-barang pokok. Beras 5 kg, Singapura $15-20. Johor Bahru 20-25 ringgit atau sekitar $6-7. Selisih hampir 3 kali lipat lebih murah. Minyak goreng 5 liter, Singapura $18-25. Johor Bahru 25-30 ringgit atau sekitar $7-9. Selisih hampir 3 kali lipat lebih murah. Telur 30 butir, Singapura $10-12. Johor Bahru $15-18 ringgit atau sekitar $4-5. Selisih hampir 2,5 kali lipat lebih murah. Bahkan barang-barang rumah tangga seperti tisu, deterjen, shampoo, dan produk perawatan pribadi bisa 40-60% lebih murah di Johor. Jadi, kalau satu keluarga belanja bulanan kebutuhan pokok di Johor Bahru bisa menghemat $200-400 Singapura atau sekitar 2,3-4,7 juta rupiah per bulan. Dalam setahun, penghematan bisa mencapai $2.400-4.800 atau 28-56 juta rupiah. Bagi keluarga menengah yang hidupnya pas-pasan, penghematan ini sangat signifikan. Ini bisa jadi selisih antara bisa menabung atau tidak sama sekali. Makanya mereka rela mengorbankan waktu 7 jam duduk dalam kemacetan. Selain belanja kebutuhan pokok, ada kegiatan lain yang mendorong eksodus ini. Pertama, bensin. Meskipun ada aturan tangki bensin minimal 75% penuh saat keluar Singapura, banyak warga yang tetap cari cara untuk isi bensin di Malaysia karena harganya jauh lebih murah. Kedua, layanan jasa. Layanan seperti potong rambut, salon, spa, pijat, cuci mobil, dan servis kendaraan. Harga jasa di Singapura sangat mahal karena upah tenaga kerja tinggi. Potong rambut dasar di Singapura bisa $30-50. Di Johor, cuma $20-30 ringgit atau sekitar $6-9. Selisih 5 kali lipat. Servis mobil di Singapura bisa $200-400 untuk servis rutin. Di Johor, cuma $150-250 ringgit atau sekitar $45-75. Selisih hampir 4 kali lipat. Ketiga, layanan kesehatan dan gigi. Perawatan gigi di Singapura sangat mahal. Pembersihan karang gigi $80-150. Tambal gigi $150-300. Pasang kawat gigi $4.000-8.000 untuk perawatan lengkap. Di Johor, klinik gigi dengan standar internasional menawarkan harga jauh lebih murah. Pembersihan karang gigi $80-120 ringgit atau sekitar $23-35. Tambal gigi $100-200 ringgit atau $30-60. Kawat gigi $8.000-15.000 ringgit atau $2.300-4.300. Banyak klinik di Johor Bahru yang sebagian besar pasiennya adalah warga Singapura. Fenomena ini menciptakan paradoks yang sangat ironis. Warga negara paling kaya di Asia Tenggara harus bergantung pada negara tetangga yang pendapatan per kapitanya jauh lebih rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka. Ini membuktikan bahwa kekayaan sebuah negara tidak menjamin kesejahteraan warganya jika biaya hidup tidak terkendali. Mari kita lihat ketergantungan fundamental Singapura pada negara tetangga. Pertama, air.
Singapura impor hampir 50% kebutuhan air bersihnya dari Johor melalui perjanjian yang akan berakhir 2061. Meskipun mereka punya teknologi penyulingan air laut, biaya produksinya sangat tinggi dan belum bisa mencukupi kebutuhan total. Tanpa air dari Johor, Singapura akan mengalami krisis air dalam hitungan hari. Kedua, pangan. Melebihi 90% kebutuhan pangan Singapura diimpor. Sayur, buah, daging, telur, beras, hampir semua bahan makanan datang dari luar. Malaysia, Indonesia, Thailand, China, Australia, dan New Zealand adalah pemasok utama. Ketika Malaysia atau Indonesia membatasi ekspor pangan untuk menjaga stok domestik, Singapura langsung panik. Harga melambung, toko kehabisan stok. Ketiga, energi. Singapura impor gas alam dari Indonesia dan Malaysia melalui pipa. Mereka juga impor gas alam cair dari berbagai negara. Di tahun 2024-2025, Singapura semakin bergantung pada impor listrik energi terbarukan dari Indonesia, khususnya dari proyek solar farm di Batam dan Kepulauan Riau yang energinya dikirim lewat kabel bawah laut. Tanpa pasokan energi dari tetangga, ekonomi Singapura akan lumpuh total. Keempat, tenaga kerja. Singapura sangat bergantung pada pekerja asing, terutama dari Malaysia, Indonesia, India, China, dan Filipina. Dari pekerja konstruksi, pembantu rumah tangga, perawat, hingga talenta teknologi. Data MOM menunjukkan sekitar 1,5 juta pekerja asing bekerja di Singapura, hampir 30% dari total populasi. Tanpa pekerja asing, ekonomi Singapura akan runtuh. Proyek konstruksi terhenti, rumah tangga kacau, restoran tutup, dan perusahaan teknologi tidak bisa beroperasi. Jadi kesimpulannya jelas, Singapura adalah negara yang sangat rapuh secara fundamental. Kekayaan keuangan mereka tidak bisa menutupi ketergantungan mutlak pada negara tetangga untuk air, makanan, energi, dan tenaga kerja. Mereka adalah negara yang dibangun di atas fondasi yang bukan milik mereka sendiri. Sementara Indonesia, dengan segala kekurangannya, memiliki kedaulatan sumber daya yang luar biasa. Kita punya air berlimpah, tanah subur untuk pangan, energi fosil dan terbarukan, dan populasi besar yang menjadi pasar domestik sekaligus tenaga kerja. Kita mungkin belum semaju Singapura dalam hal infrastruktur fisik atau sistem birokrasi, tapi kita jauh lebih tangguh dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Bagian 4. Inflasi mencekik, kualitas hidup menurun. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam ke inti masalah. Inflasi dan menurunnya kualitas hidup aktual warga Singapura. Data resmi dari Monetary Authority of Singapore dan Department of Statistics menunjukkan tren inflasi yang mengkhawatirkan sepanjang 2023-2024. Tingkat inflasi di Singapura mencapai puncak 7,5% year-on-year di September 2023. Ini adalah level tertinggi dalam 14 tahun terakhir. Meskipun melambat di 2024, inflasi masih bertengger di level 3,2 sampai 3,5% per November 2024, lebih tinggi dari target Bank Sentral yang 2%. Yang lebih mengkhawatirkan adalah inflasi inti, yaitu inflasi tanpa memperhitungkan komponen yang berubah-ubah seperti energi. Inflasi inti di Singapura masih tinggi di 2,8 sampai 3,1%, menunjukkan tekanan harga yang terus-menerus di sektor barang dan jasa penting. Sektor yang mengalami kenaikan harga paling tajam adalah: pertama, makanan. Harga makanan naik 4,5 sampai 5,2% year-on-year. Ini sangat terasa karena makan adalah kebutuhan harian yang tidak bisa ditunda atau dikurangi. Harga di hawker centers atau pusat jajanan rakyat yang dulunya murah, kini sudah tidak murah lagi. Semangkuk chicken rice yang 3 tahun lalu harganya 3 sampai 3,5 dolar, sekarang 4,5 sampai 5,5 dolar. Kenaikan hampir 50%. Harga di restoran bahkan lebih parah. Makan satu kali di restoran sederhana bisa menghabiskan 15 sampai 25 dolar per orang. Untuk keluarga berempat, sekali makan di luar bisa 60 sampai 100 dolar.
Itu setara 700.000 sampai 1,2 juta rupiah hanya untuk satu kali makan. Kedua, perumahan. Sewa apartemen naik 8 sampai 12% year on year di 2024. Harga rumah subsidi second hand naik 6 sampai 8%. Harga properti pribadi naik 5 sampai 7%. Bagi yang baru mau mulai hidup atau fresh graduate, ini adalah mimpi buruk. Uang muka untuk rumah subsidi 4 kamar sekarang bisa mencapai $100.000 atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Cicilan bulanan $2.500 sampai $3.500 atau 29 sampai 41 juta rupiah per bulan untuk 25 tahun. Bagi yang menyewa, kenaikan sewa 10% per tahun berarti dalam 5 tahun, sewa naik hampir 50%. Gaji tidak naik sebanding dengan itu. Ketiga, transportasi. Meskipun transportasi publik di Singapura efisien, biayanya terus naik. Tarif MRT dan bus naik 3-5% di awal 2024. Certificate of Entitlement atau COE untuk beli mobil mencapai rekor tertinggi. Kategori sedan mencapai $100.000 sampai $110.000 di pertengahan 2024. Artinya, sebelum beli mobil, kamu harus bayar COE $100.000 dulu, baru beli mobilnya. Total bisa mencapai $150.000 sampai $200.000 untuk mobil sedan biasa. Itu setara 1,75 sampai 2,35 miliar rupiah. Makanya banyak warga Singapura tidak punya mobil dan bergantung pada transportasi umum. Keempat, kesehatan. Biaya medis naik 4-6% per tahun. Konsultasi dokter umum $30-50, dokter spesialis $100-200. Rawat inap bisa mencapai ribuan dolar per hari bahkan dengan subsidi. Premi asuransi juga naik setiap tahun. Banyak keluarga di Singapura mengeluh, dulu mereka bayar asuransi kesehatan itu terasa aman, sekarang terasa seperti pajak hidup. Dan ini efek dominonya gila. Kalau biaya kesehatan naik, orang mulai mengurangi pemeriksaan rutin. Mereka menunda, mereka berharap, nanti juga sembuh. Padahal yang paling mahal di dunia medis bukan obatnya, tapi keterlambatannya. Lalu di titik ini, warga Singapura ketemu paradoks yang menyebalkan. Mereka tinggal di negara paling maju. Sistemnya cepat, dokternya bagus, tapi mereka jadi takut pergi ke klinik bukan karena jauh, tapi karena mahal. Di negara kaya, rasa takut yang paling sering muncul justru bukan takut miskin, tapi takut biaya hidup makan masa depan. Sekarang kita bongkar kualitas hidup dari 4 sisi: makan, rumah, transport, kesehatan. 1. Makan. Hawker yang dulu murah sekarang jadi normal. Dulu hawker center itu simbol Singapura, murah, cepat, enak. Tapi inflasi bikin hawker pun ikut naik. Orang mulai ngitung, kalau aku makan di luar 2 kali sehari, sebulan berapa? Dan jawaban itu bikin mereka balik masak sendiri. Masalahnya, masak sendiri juga mahal karena bahan impor, jadi mereka terjepit dari 2 sisi. Hasil akhirnya, pola konsumsi berubah, bukan karena orang mendadak disiplin, tapi karena dompet dipaksa dewasa. 2. Perumahan. Sewa naik, mimpi punya rumah makin jauh. Sewa apartemen di Singapura bukan naik pelan-pelan, ia naik seperti pengingat bulanan bahwa hidup di sana itu kompetisi tanpa garis finish. Kalau kamu pekerja asing, makin parah. Kamu sering harus tinggal di ruang kecil, share kamar, bahkan share unit dengan banyak orang karena sewa gila. Dan ini memukul satu hal yang jarang dibahas, martabat hidup. Orang bisa punya gaji besar, tapi hidupnya tetap sempit, sesak dan tidak punya privasi. Itu bukan hidup mapan, itu hidup mahal. Ketiga, transportasi. Efisien tapi mahal untuk yang ingin punya mobil. Transportasi publik Singapura bagus ya, tapi bagi keluarga yang butuh mobil, sistem COE bikin mobil jadi barang kelas elit. Akhirnya, mayoritas orang memilih MRT dan bus, tapi ada biaya lain, waktu, kepadatan, dan stres harian. Dan stres harian itu kalau ditumpuk 300 hari setahun, hasilnya bukan cuma capek, tapi burnout. Keempat, kesehatan. Mahal dan menua itu menakutkan. Singapura memiliki populasi yang makin menua,
Dan menua di negara mahal itu level beda. Kalau kamu pensiun di negara murah, kamu mikir aku hidup tenang. Kalau kamu pensiun di negara mahal, kamu mikir aku kuat sampai umur berapa. Kualitas hidup akhirnya turun bukan karena orang tiba-tiba miskin, tapi karena semua hal dasar jadi premium. Tempat tinggal, makan, berobat, bahkan hiburan sederhana. Dan disinilah muncul istilah yang menggambarkan kondisi ini. High income, low breathing space. Gaji besar, tapi ruang napas kecil. Bagian 5. Singapura kaya, tapi kelas menengahnya tertekan. Sekarang kita masuk ke inti yang biasanya bikin orang tidak nyaman, ketimpangan dan tekanan kelas menengah. Di Singapura, kamu bisa melihat dua dunia dalam satu kota. Dunia pertama, apartemen mewah, restoran premium, sekolah internasional, investasi global. Dunia kedua, pekerja biasa yang hidupnya terukur ketat, sewa, tagihan, biaya makan, biaya sekolah anak, transport, tabungan pensiun. Dan kelas menengah itu berada di tengah. Mereka tidak miskin, tapi juga tidak bebas. Kelas menengah Singapura sering hidup seperti ini. Mereka terlihat berhasil. Tapi sebagian besar penghasilan habis untuk mempertahankan standar minimum agar tidak jatuh. Ini seperti treadmill. Kamu lari cepat, tapi kamu tetap di tempat. Kenapa itu terjadi? Karena di kota global, kamu bukan bersaing dengan tetangga kamu saja. Kamu bersaing dengan uang dari seluruh dunia. Orang kaya global beli properti, investasi, buka bisnis, bawa modal besar. Dampaknya, harga tanah naik, harga sewa naik, biaya hidup ikut naik. Dan yang paling terpukul adalah orang lokal biasa. Dan di sini kita harus jujur, Singapura memang sukses menjadi kota global, tapi efek sampingnya adalah hidup warga lokal jadi makin mahal untuk dipertahankan. Bagian 6. Kenapa warga kabur ke Malaysia itu bukan sekedar belanja, tapi sinyal bahaya. Sekarang kita kembali ke fenomena Woodlands Tuas yang kamu bahas, dan kita naikkan level analisisnya. Orang mungkin mengira, itu cuma karena Singapura dolar kuat, jadi belanja di Johor lebih murah. Benar, tapi itu hanya permukaan. Yang lebih dalam adalah, kalau ratusan ribu orang rela antre berjam-jam untuk beli kebutuhan pokok di negara lain, itu artinya sistem biaya hidup di dalam negeri sudah melewati batas toleransi. Ini bukan sekedar hemat, ini tanda tekanan. Karena orang rasional tidak akan menukar waktu 7 jam, tenaga, stres perbatasan, kemacetan, kalau penghematannya cuma receh. Mereka melakukan itu karena penghematan itu jadi perbedaan antara masih bisa nabung atau hidup dari gaji ke gaji. Dan kalau kelas menengah hidup dari gaji ke gaji, negara itu sedang duduk di atas bom waktu sosial.